Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat AK dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel kami Alkoholik TV. Kali ini tentu saja saya membahas atau membalas salah satu komentar dari sahabat Alkoholik TV. Ada bertanya kepada saya, tentu saja mereka semacam perhatiin gitu. Di dalam konteks politik itu kadang mau maju jadi anggota DPR, tiba-tiba nggak terpilih, tiba-tiba nanti terpilih, terus nanti ada semacam perubahan partai politik. Ketika menghadapi pilkada, tiba-tiba akan maju di bakal calon bupati atau wakil bupati, tiba-tiba petanya berubah gitu. Inti dari pertanyaan teman tersebut, sebagai politisi sejati, menyikapi hal-hal seperti itu bagaimana? Tentu saja pertanyaannya sangat menarik sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami, tentu saja dalam cerita berita amalan rakyat Nusantara. Kami mengulas sebuah berita dari Anda dan untuk Anda. Tentu saja opininya sangat berimbang. Kami membuat sebuah cerita tentang cerita rakyat Nusantara, serta kami merangkum amalan-amalan rakyat Nusantara. Selamat menyaksikan bersama channel kami. Saya akan coba untuk menjawab. Tentu saja seorang politisi sejati, politik itu harus kita ketahui dulu tujuannya apa gitu. Politik itu adalah sebuah siasat, artinya cara atau strategi. Nah, bermacam-macam bahasa politik itu didefinisikan oleh beberapa orang gitu, atau pakar politik atau akademisi gitu. Maka saya menyimpulkan, ketika ditanya saya seorang politisi, iya, tetapi saya politisi Islam. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena siasa Islam gitu ya, jadi siasa Islam. Jadi saya menyikapi politik itu politik Islam. Maka saya lebih memilih berapa partai Islam gitu. Tentu saja sebelum saya menceritakan berapa partai yang pernah saya ikut dan alasan kenapa harus berubah dari partai ini ke partai ini, pertama itu ada sebuah tujuan kita berpolitik, karena kita berada di negara Indonesia. Negara Indonesia ini adalah negara yang menganut sistem demokrasi. Jadi ingin menjadi seorang presiden, ingin menjadi seorang gubernur, ingin menjadi seorang bupati, bahkan ingin menjadi kepala desa pun melalui sistem demokrasi atau dipilih oleh rakyat. Karena kekuasaan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Nah, mensiasai dalam sistem demokrasi ini, tentu saja kebijakan yang bisa diambil dalam bentuk membangun sumber daya manusia dan juga membangun infrastruktur dan lain sebagainya. Karena sebuah taraf kemajuan sebuah daerah tidak lepas dari pembangunan infrastruktur. Jadi misalnya kita membangun infrastruktur pertanian gitu, agar hasil panen petani ini lebih baik, harus dipupuk, harus perairannya normal, dan akses menuju untuk mengangkut atau mengambil hasil panen itu biar cepat dan efisien. Maka harus ada akses jalan menuju ke pertanian itu lebih baik. Nah, upaya itu harus dilakukan dengan menggunakan tidak sedikit dana gitu. Nah, gitu. Cara bagaimana? Kalau harus kita mengeluarkan dana kita pribadi, saya kira tidak bisa terbangun karena memakan bisa sampai miliaran gitu, ratusan juta. Harus menggunakan APBD atau APBN. Nah, kebijakan APBD atau APBN
tentu saja sebagai eksekusi atau eksekutor yang menentukan ini akan dibangun tahun ini akan dibangun tahun depan, itu adalah pemerintah daerah, gubernur, bupati, presiden. Nah, misalnya, ini harus diusulkan melalui yang namanya wakil rakyat atau legislator, atau disebut DPR. Nah, untuk menjadi DPR ini ada tahapan yang namanya pemilu atau pemilihan umum. Nah, pemilu ini tentu saja siapa yang ingin menjadi anggota DPR harus mempunyai partai politik. Ketemu? Berarti begitu. Tentu saja apapun keputusan di dalam pemerintahan kita tidak lepas yang namanya adalah keputusan kepala daerah untuk menentukan kebijakannya, dan melalui yang namanya musyawarah atau yang disebut dengan paripurna dengan DPR, wakil rakyat. DPR yang mengevaluasi di dalam badan anggaran dengan tim anggaran daerah. Jadi kalau kita ingin mengusulkan pembangunan ini untuk bersiasa bagaimana umat atau rakyat di mana kita berdomisili ini pembangunannya merata, terus kesejahteraan sebagaimana tujuan bangsa kita terwujud secara merata, maka kita harus mengambil alih sebagai ikut mengawasi, mengontrol, dan juga menganggarkan. Berarti di mana letaknya? Yaitu menjadi DPR. Nah, DPR perlu diketahui teman-teman semua, 0 rupiah atau 1 rupiah pun tidak bisa digunakan oleh pemerintah atau yang eksekusi tanpa disetujui oleh rakyat melalui wakil rakyat mereka yang ada di DPR. Berarti itu tujuannya. Nah, maka teman-teman sekalian, ada sebagian yang mengatakan kenapa harus ada partai politik? Kenapa kita berpolitik? Politik itu kejam. Politik itu macam-macam lah tuh asumsi dan opini orang. Tetapi harus kita sadari, suka tidak suka, mau tidak mau, sudah keputusan Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa negara kita adalah negara demokrasi, yaitu menentukan kebijakan melalui pemilihan umum atau keterwakilan. Artinya dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Maka kita harus mempunyai partai politik. Itulah gunanya partai politik. Tanpa adanya partai politik, maka aturan dan kontrol dan pengawasan di DPR pun tidak bisa dilakukan, karena DPR itu adalah utusan partai. Jadi anggota DPR itu adalah utusan partai yang berada di kepemerintahan. Artinya berbeda pemerintah dengan pemerintahan. Kalau pemerintah itu adalah eksekusi, seperti bupati, kepala dinas, sampai ke kades. Kalau pemerintahan berarti lingkup dari unsur musbida, musyawarah pemerintahan daerah, termasuk DPR, termasuk polisi, termasuk TNI, kejaksaan, dan sebagainya. Nah, untuk menjawab ini, akhirnya kenapa kita harus berpolitik? Nah, politik ini pasang surut. Makanya ada sebuah pepatah mengatakan pasang surut air laut itu biasa, tetapi tidak merubah rasanya, tetap asin. Nah, artinya berpolitik itu biasa. Misalnya hari ini kita berada di partai ini, besok juga harus di partai berbeda, nanti tahun depan berbeda. Bukan itu kategori misalnya ini bajing loncat atau kutu politik, bukan. Karena politik ini adalah sebuah siasa. Nah, berarti harus melihat strategi mana yang bisa kita jadikan sebagai tempat atau wadah yang bisa menyalurkan aspirasi kita. Nah, teman-teman, barangkali sampai di sana mungkin sudah mulai memahami makna dari yang namanya politik tadi. Terus ada yang menanya, kenapa misalnya jadi DPR tiba-tiba nggak terpilih, masih saja berpolitik? Wajib hukumnya kita berpolitik agar kebijakan-kebijakan umum, kepentingan-kepentingan umum bisa kita kontrol
dengan namanya organisasi yang sah secara undang-undang, yaitu partai politik. Karena partai politik ini tingkatannya dari desa sampai ke pusat. Ada DPR di kabupaten, ada DPR di provinsi, dan ada anggota DPR RI. Nah, inilah pentingnya sebuah politik. Lantas kenapa kami atau saya mengambil partai Islam? Karena partai Islam itu tujuan atau dasarnya tentu saja jelas sebagai menyambung atau memberikan inspirasi khususnya untuk umat Islam yang mayoritas di Indonesia. Tetapi tidak lepas konteks bahwa kita berbinikah tunggal ika, tetap menjaga toleransi dengan penduduk minoritas atau agama minoritas yang ada di Indonesia. Karena kita dalam suatu bingkai yang disebut dengan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, ada juga yang bertanya, kenapa Pak Alkoholik dulunya di partai V3, tiba-tiba di PKS, tiba-tiba kembali ke PKB. Saya sampaikan, saya adalah dulu kader GMPI semasa masih pemuda atau generasi muda pembangunan Indonesia tingkat kecamatan. Saya ketua kecamatan Tanah Abang. Akhirnya saya mulai bergabung dengan pengurus PAC, sekretaris PAC P3 Tanah Abang, kalau tidak salah tahun 2008. Alhamdulillah saya 2009 pada umur 21 tahun mencalonkan diri menjadi anggota DPR. Namun pada saat itu saya belum terpilih, suara terbanyak kedua. Saya mendapat lebih kurang 1.400 suara. Sementara yang terpilih pada saat itu saudara Samsiar dari Desa Tempirai mendapat 1.600 suara. Lantas saya bekerja di beberapa perusahaan, tiba-tiba kembali tetap eksis, tetap aktif di politik. Ya, karena saya berpendapat harus berpolitik di negara demokrasi. Akhirnya pada tahun 2014 saya terpilih menjadi anggota DPR Kabupaten Pali dari Partai P3. Saya terpilih sebagai ketua DPC P3. Yang sebelumnya saya wakil ketua DPC Kabupaten Marini. Saat Kabupaten Pali saya jadi ketua DPC dan saya menjadi ketua fraksi di DPR, fraksi P3 VKS gabungan. Nah, setelah menjadi anggota DPR terjadi dinamika politik di tingkat pusat. P3 bentroks dualisme, perebutan ketua umum yaitu Pak Jan Farid dengan Rohmah Hurmusi. Nah, kenapa saya memilih Jan Farid? Karena yang pertama sekali mendidik saya di politik itu adalah Dr. Andes Ibnu Hajar Dewantara. Nah, Dr. Andes Ibnu Hajar Dewantara kebetulan ketua DPP Jan Farid. Jadi saya patuh di situ atau sebutan Samina Watara. Akhirnya ketua DPW provinsi yaitu Kiai Haji Husin Umri. Saya patuh di awal saya berkiprah di politik. Kalau bahasa lain, saya tidak ingin mengkhianati politik itu karena saya punya prinsip politik itu harus di kepala saja, di lingkaran kepala saja. Jangan sampai di bawah ke hati. Karena politik itu cukup pusing, marah sedikit di kepala saja. Jangan dibawa ke hati, karena hati itu adalah harus tetap menjaga marwahnya sebagai kemanusiaan. Kita boleh benci dengan cara sudut pandang politik di kepala, tetapi jangan sampai dibawa ke hati. Maka saya tidak dendam dengan dualisme P3 gitu. Akhirnya pada tahun 2018, pasnya di bulan Oktober, itu masih tersisa lebih kurang 9 bulan lagi menjadi anggota DPR. Saya mengundurkan diri karena saya calon lagi menjadi anggota DPR. Pada saat itu saya berlabuh ke Partai Keadilan Sejahtera PKS. 6 bulan saya berjuang di PKS, calon DPR. Alhamdulillah mendapatkan suara terbanyak kedua. Jadi memang pada saat itu suara terbanyak kedua. Jadi yang terpilih adalah Saudara Afias. Nah, lantas saya apakah berhenti di kancah politik? Tidak, saya tetap aktif karena saya tak aktif di Nahdlatul Ulama. Saya dipanggil oleh Dewan Suro yaitu Kiai Erlin
bersama dengan sahabat-sahabat yang lain untuk membesarkan NU dan membesarkan PKB. Akhirnya saya diberi mandat menjadi ketua DPC PKB pada tahun 2020. Jadi inilah sebuah dinamika politik. Jadi saya sebenarnya kalau bicara harus pindah ke sini tidak. Tetapi karena saya berbicara bagaimana kepentingan umat, kepentingan orang banyak harus kita perjuangkan, harus kita aspirasi mereka harus kita sampaikan, tentu saja melalui partai politik. Nah, di politik itu tidak ada istilah gagal. Di politik itu tidak ada istilah kalah. Yang ada hanya tertunda. Yang ada hanya tertunda. Bisa saja kita hari ini belum menjadi anggota DPR, di periode yang akan menjadi anggota DPR. Tetapi yang menang di politik itu adalah yang bertahan dan konsisten serta tidak pernah menyerah. Karena politik itu tidak ada istilah malu. Karena ini adalah bentuk dari sebuah perjuangan atau siasat. Nah, teman-teman sekalian, terutama sahabat-sahabat saya, itu yang saya sampaikan. Jadi bagi saya politik itu never dies. Politik itu tidak pernah mati. Anggaplah ini sebagai pengabdian, artinya pengabdian yang tanpa batas. Karena saya berpolitik adalah bersiasat untuk umat. Dalam konteks saya adalah politisi Islam. Dan saya sampaikan bahwa saya berpolitik tetap memegang yang namanya kemanusiaan. Biarlah politik di atas kepala saja, di pemikiran saja, tetapi hati tetap harus dingin mementingkan kemanusiaan. Mana yang terbaik dalam sebuah keputusan politik. Terima kasih sahabat semua telah mengikuti Alkoholik TV. Tentu saja di perjalanan kali ini bersama saya, perjalanan saya menuju ke kota Palembang. Terima kasih teman-teman sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sahabat AK dimanapun Anda berada, tentu saja jangan lupa dukung kami dengan cara like, subscribe, dan bagikan berita ini agar bermanfaat untuk yang lain, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tahu video yang selanjutnya.